Oke, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Borno. Kali ini tamu kita adalah orang-orang yang berprestasi, siswa berprestasi dan juga pelatih yang berprestasi ya dari SMK Negeri 1 Borno. Prestasi di bidang olahraga voli yang barusan saja mendapatkan juara 3 Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Bojonegoro 2025 yang dilatih oleh Agus Faisal dan 3 siswanya. Selamat datang Pak Agus. Bagaimana kabar Pak Agus Faisal? Kenapa? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Oke, Pak Agus, selamat ya untuk anak didiknya sudah mendapatkan juara 3 ya kemarin ya. Bagaimana? Apakah kecewa atau senang? Hanya juara 3. Sebenarnya kemarin kita kan juga itu waktu juara 3 itu kebetulan itu kan tim baru. Oke, tim baru Pak ya. Bukan tim baru. Yang Tim lama itu kan kemarin sudah ada yang keluar. sudah yang lulus ya. Tapi alhamdulillah masih dapat juara 3 itu. Oke. Jadi Pak Agus Faisal ini adalah guru olahraga di SMK Negeri 1 Borno yang sudah memberikan menemani siswa-siswa SMK Borno untuk berprestasi di bidang olahraga di kabupaten, di provinsi dan lain sebagainya ya. Dan kali ini kita berkenalan dengan tim-tim ada 3 perwakilan ya, tim voli SMK Negeri 1 Borno. Pertama, coba perkenalkan ya, yang sebelah sana. Perkenalkan, nama saya Alvin Maidika. Dari kelas berapa? Kelas 11 TSM 1. TSM 1 ya. Oke, kemudian yang satu lagi. Perkenalkan, nama saya Vinjariban Diprayoga dari kelas 11 TSM 1. 11 TSM 1. Yeah. Kemudian yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dari 11 TSM 2. 11 TSM 2. Berarti rata-rata kelas 11 ya. Yeah. Pertama Alvin, kemudian Revan sama Soleh ya. Oke. Kalian sudah bergabung di tim voli SMK Negeri 1 Borno sudah berapa? Sudah berapa lama? Dari awal kelas 7. Kelas 10. SMP sudah ikut gabung di sini ya. Semenjak SMP sudah ikut gabung latihan di SMP. Oh gitu, walaupun di SMP masih SMP tapi sudah ikut gabung di sini. Iya. Yeah. Oh gitu. Apakah mungkin juga kayak seperti ikut gabung satu klub juga begitu? Iya. Oh gitu, ada klub sendiri ya. Klub apa namanya, Pak? Bowerno. Bowerno ya. Jadi itu meliputi atlet-atlet voli se-Borno, Kecamatan Borno ya. Iya. Oke. Jadi itu gabung ya. Ada yang pelajar, ada yang mungkin sudah lulus begitu? Ya, rata-rata kan alumni dari sini masih ikut latihan. Oh gitu ya. Ya. Oke. Itu satu klub itu yang anggotanya yang istilahnya yang aktif itu sekarang itu sudah berapa, Pak? Ya lumayan sekitar 50-an. 50 ya. Oke. Yang dari SMK Borno yang sedang aktif sekarang itu berarti berapa, Pak? Yang aktif sekitar ya 15-an. 15 ya. Oke. Jadi yang sekarang aktif Pak, sekarang itu rata-rata yang kelas 11 saja atau mungkin ada juga kelas 10, kelas 12? Ada kelas 10. Ada yang kelas 10 juga ya. Nah, kemarin juga masuk di tim inti. Tim inti ya. Soalnya kita untuk bola voli untuk bola voli itu tidak bisa Pak untuk persiapan kita jangka panjang. Jangka pendek. Harus jangka panjang. Kalau kita persiapan di SMK nanti sudah jadi atlet, berarti kita mulai SMP harus sudah mulai mulai latihan. Oke. Jadi memang kita itu tidak boleh latihannya itu hanya pada saat SMK ya. Jadi memang harus dari dini ya. Ya Semenjak nanti kalau kita mulai SMK nanti akhirnya telat kelas 3. Betul. Ya, oke. Nah, untuk adik-adik sendiri ini Alvin, Revan dan siapa namanya? Soleh. Ini sudah dari sejak dini main voli? Semenjak kapan biasanya kalian itu rata-rata? SMP ya? SMP kelas berapa? Kelas 3 ya? Oke, berarti sekarang sudah menekuni voli itu sudah berapa tahun? 2 tahun? 3 tahun? 2 tahun, 3 tahun. Oke, kalian tertarik voli itu semenjak kapan? Sudah semenjak dulu atau gimana? Baru, Pak. Masih baru ya? Kelas 9 baru mau ikut latihan voli. Oh gitu. Kira-kira
apa yang membuat kalian senang volley, Alvin? Apa mungkin karena ada idolanya, atlet di apa nasional atau internasional? Ada idolanya. Ada. Kalau Alvin siapa? Rifan Nurmulki. Siapa? Rifan Nurmulki. Rivaldo Nurki. Rifan. Rifan ya, Rifan. Oke. Terus kalau Revan sendiri siapa? Siapa atlet? Sati. Nggak tahu. Itu namanya. Sati ya. Sati Destin. Sadik. Ya. Oke. Nah, kira-kira kalau kalian sini sudah pasti kan sudah ini ya, sudah punya posisi-posisi sendiri. Kalau Revan sendiri sebagai apa nih? Siapa? Revan sebagai apa? Setter. Kosel. Setter. Setter sama setter ya. Oke, bisa dijelaskan kalau setter itu apa? Umpan itu Pak. Bagian umpan gitu ya. Boleh ya. Oke, kamu senang di bagian umpan begitu ya? Ya. Oke, kemudian kalau Revan, semester kayaknya. Alvin, Ya, smash Pak. semester ya. Oke, terus Soleh, Smash. smash ya. Iya. Oke, kira-kira Pak Agus perkembangan anak-anak ini kira-kira bagaimana Pak? Apa sejauh ini apakah apa yang kira-kira yang perlu yang harus dibenahi lagi dari Jadi teknik gini, yang untuk perkembangan anak-anak ini Iya. memang mulai ikut gabung saya waktu Iya. kelas 9 SMP ya. Mm-mm, Waktu ini masih kecil ini. Oh gitu, masih SD mungkin ya? Kemarin tapi untuk latihannya dia kan konsisten, memang anak-anak Iya. kan ya nomor satu memang harus konsisten. Mm. Latihan terus akhirnya kena fisik akhirnya agak perkembangannya perkembangan badannya. Iya, iya, iya. Akhirnya untuk terus masuk ke sini, Iya. masuk ke sini tuh ini semua masih cadangan. Masih cadangan, ya? Masih sering cadangan ya? Cadangan cuma satu unit tok yang inti. Oh inti, oke. Memang anak-anak ini perkembangan cepat, akhirnya yang tahun ini Iya. kemarin masuk tim inti semua. Mhm. Alhamdulillah kita ikut kejuaraan kok, hasilnya kok lumayan baik. Hasilnya bagus ya. Memang untuk latihan, kalau untuk perkembangan skill memang cepat. Cepat ya. Memang kesulitan kita untuk di mental. Oke, iya benar. Mental yang biasanya yang oke. Sebenarnya apa yang membuat anak-anak kita itu masalah di mental Pak ini? Jadi gini, dalam suatu olahraga atlet itu memang hampir semua kendalanya itu di mental. Bukan hanya di SMK ini ya. Oke, berarti- Di SMK kita bawa Iya. tim dari Kabupaten Bojonegoro, tim Porprov itu memang kita kekalahan kemarin juga di mental. Betul Satu betul. mental. Kalau kita ketemu nama besar Nama besar? atau lawannya itu sudah terkenal, sudah Ya. nama besar, itu mental kita itu akan nah, itu sulit sekali untuk Iya, iya, iya. memang kesulitan kita pertama di situ. Oke. Padahal kita ngajar untuk latihan itu memang kita keras, sudah keras memang. Sudah sangat keras, sudah sangat bagus begitu ya. Latihan tak bentak wis biasa, boleh ditanya itu. Saya bentak wis biasa. Itu tujuan kita memang untuk melatih mental. Kita adakan sparring sudah Iya. sering. Ikut kejuaraan sudah sering. Iya, iya. Oke. Yang kendala kita memang kesulitan kita kalau ketemu nama besar. Nama besar. Biasanya kalau lawan yang paling lawannya biasanya dari SMA mana yang paling Kalau untuk di Bojonegoro sendiri kita lawannya nanti SMA 2 dan SMA 3. SMA 2 sama 3 itu yang sangat kuat ya? Iya. Oke. Itu yang kalau untuk yang kemarin yang kejuaraan di Unigoro itu memang kan itu kan sejatim Pak. Iya. Kita masuk final itu kan lawannya dari Sidoarjo. Nah kemungkinan itu pemainnya itu rata-rata dari klub-klub besar. Ada Indomaret sama apa yang satu itu. Oke. Dan sekali lagi kan nama besar. Nama besar ya. Nama besar. Ya. Oke, kemudian pada saat Pop Cup kemarin itu ya juara 3 mengalahkan dari sekolah mana? SMK 4. SMK 4 ya. Berapa? Menang 3 set? Iya, 3 set langsung ya. SMK 4 ya. Menurut kalian SMK 4 bagaimana? Masih tergolong mudah atau bagaimana? Ya Ya bagus. sama-sama. Sama-sama masih tim kuat ya. Oke. Nah, kemudian waktu semifinal dikalahkan siapa?
dari SMA 3 dan akhirnya juara. Ya. Ya, Oh gitu ya. Dikalahkan 3 set juga. 5 Ya, set. 5 set. Oh 5 set. Oh ya, jadi istilahnya apa namanya? Tergolong ketat ya. Terus di apa namanya? Di set kelima 15 berapa tuh? 15-12 ya. 15-12 ya. Oke, kira-kira menurut kalian waktu kalian lawan SMK 3 itu SMA 3 itu kira-kira yang keunggulan mereka itu sebanyak apa menurut kalian? Setelah waktu bertanding kemarin. Dulu semua. Iya Pak Agus, bisa dijelaskan. Dari SMA 3, Iya. kita beberapa kali pertemuan memang SMA 3 itu selalu kalah dengan kita. Oh selalu kalah? Selalu kalah, itu pun dengan skor 3-1, pasti 3-1 menangnya. Nah untuk yang kemarin memang tim kita kan tergolong tim baru gitu. Iya, Jadi ha. tim maksud saya tim baru itu mulai dari kemarin yang cadangan itu masuk ke tim inti. Iya. Tapi yang sana itu masih Iya. tetap itu pemainnya. Dan Oke, kebetulan itu ada anak korpornya dua. Itu anak buah saya. Iya. Oke. Jadi untuk permainan paling ketat mestinya yang pantas masuk final itu memang yang itu SMA Buro sama SMA 3. Finalnya aja SMA 3 itu cuma 3 set ya. Iya. 3 set. Itu lawan kita 5 set loh. Memang kadang kan kita di suatu pertandingan kan waktu undian Iya. kita kan tidak pasti. Kadang satu grup itu tim Iya. berat-berat saja, satu grup itu biasa yang biasa-biasa. Jadi kebetulan kemarin kita timnya itu memang tim bagus-bagus dong. Satu Oke, grup. iya. Oh, yang waktu itu satu grup itu sistem kompetisinya per grup ya? Enggak, maksudnya ya pakai sistem dukur. Cuma Sistem kan dukur. di skema yang biasanya kan ada yang Paling yang tim-tim besar ya? kanan, sama kiri, gitu. Itu tim-tim besar. Tim-tim besar semua Kebetulan ya? Kita tim-tim besar semua. Oh, iya. Jadi perjuangan kita agak lumayan kemarin. Oke. Nah, sebelum apa namanya? Kemarin itu kan sudah banyak sebenarnya ya Pak Agus mendampingi anak-anak untuk ini ya, pertandingan ini ya. Selain Pop Cup, apa saja Pak yang sudah turnamen-turnamen yang sudah diikuti? Biasanya kalau sama anak-anak ini kita ya biasa ada Kecur Cup, ada Pop Cup, Iya. ada antar klub. Kan kita juga pasti ikut lah kalau di Bojonegoro ini. Iya. Saya sama anak-anak ini di luar sekolah ini kan kita juga punya yang klub yang tadi kan. Namanya kita Buwerno, memang Buwerno kita ambil dari ejaan lama dari Betul. Buwerno gitu. Iya, oke. Lumayan, jadi kita bina terus untuk nanti ini kalau sudah lulus kita sudah ada penggantinya terus. Untuk kejuaraan ya setiap ada kejuaraan Selalu diikuti ya? Terus kita selalu ikut. Ya. Oke, kemudian mungkin prestasi sebelumnya mungkin yang paling bisa sampai juara satu waktu itu apa Pak? Kita kalau juara satu itu masih belum Pak. Tapi Masih belum ya? Sampai biasanya yang sering itu pasti masuk Semifinal ya? Juara 2 kita pernah. Iya, juara 2. Kemarin yang di Unigoro itu yang Iya. sejatim itu Ya si Jatim. kita juara 2 Wah, juara 2. Juara 2 Dikalahkan dari SMA Krian Sidoarjo ya. Itu yang penyelenggaranya itu apa? Unigoro. Oh iya, Unigoro ya. Oke. Waktu itu sudah ada adik ini juga sudah ikut Sudah. waktu itu timnya? Sudah. Tim utama juga gitu ya? Yang satu kemarin hanya Solan yang tim utama dan ini bukan cadangan. Oh, cadangan. Ya. Nah, waktu itu dikalahkan Krian 3 set langsung nggak atau Ya, 3 set. 3 set ya? Memang dari apa namanya tim Krian itu memang sangat kuat ya? Ya, rata-rata atletnya itu dari anak-anak Indomaret sama Puput. Oh, iya. Oke. Jadi memang sudah sangat ini ya? Terus bagus lah. Sudah bagus ya. Nah, kemudian gini, Pak Agus juga kemarin kan sempat juga ini luar biasa ya. Jadi pelatih yang sudah sangat berpengalaman ya. Waktu itu kemarin juga sampai sempat juga melatih tim-tim apa namanya pemain-pemain besar ya. Seperti yang waktu kemarin itu tim Bojonegoro ya, yang ada isinya pemain seperti pemain bintang. Dekat itu kemarin kita bawa di Piala Panglima TNI.
Terus kemarin ya dapat juara 4 Iya. di Gresik. Di Gresik ya. Iya. Oke. Nah, waktu itu kok bisa misalnya Pak Agus sampai melatih tim Bojonegoro ya? Ya, di Bojonegoro. Tim Bojonegoro itu yang memilih timnya itu sebenarnya siapa? Misalnya pemain-pemainnya kok sampai ada pemain bintang juga, Pak? Iya, memang kemarin kan gini, ceritanya Iya. kan gini. Iya. Kita kan dari pihak Kodim, Iya. dari pihak Kodim itu minta bantuan ke PBVSI. Nah, PBVSI langsung menuju saya untuk jadi pelatihnya. Sebenarnya kemarin itu yang saya bawa itu anak-anak Bojonegoro, Iya. tim saya yang Porprov kemarin. Untuk yang pertandingan pertama kita memang bawa tim Porprov. Iya. Nah, saya tambah untuk tosernya kita pakai senior. Nah, kebetulan ada beberapa anak saya yang tim Porprov itu ikut kejuaraan di Semarang. Itu antar mahasiswa. Itu ikut Jatim Iya. kemarin. Nah, tinggal kita kekurangan pemain kita ngambil anak-anak dari Tuban atau dari mana. Nah, berjalan waktu kita menang akhirnya kita masuk semifinal. Masuk semifinal. Semifinal itu memang lawan kita kalau di tim di Panglima itu memang ya memang Sudah sangat- iya, sudah berat-berat. Atas pemain Pro Liga semua. Tapi alhamdulillah kita kan memang kalau dibilang tim kecil ya tim kecil loh, kita cuma bawa nama Kodim. Betul. Lawan kita itu TNI AD, Marinir, sama Bayangkara. Iya. Bisa alhamdulillah kemarin itu kita masih masuk semifinal. Intinya yakin loh. Yakin ya? Tim intinya yakin. Yakin ya, luar biasa. Ini Pak Agus ini seorang pelatih yang sangat percaya diri ya, dan sudah sudah tidak canggung lagi ya bertemu dengan pemain-pemain bintang ya. Oke, kalau Revan dan ini teman-teman ini latihan selalu rutin terus ya? Iya. Biasanya latihannya itu setiap hari. Kalau dalam satu minggu berapa kali? 3 kali dalam 3 kali. 3 kali ya. Setiap hari apa? Selasa, Kamis sama Minggu. Selasa, Kamis, Minggu ya. Itu latihan untuk khusus tim SMK atau klub? Latihan ya SMK ya klub. SMK ya klub juga ya. Oke, biasanya latihan di ini ya di sini ya, di lapangan sini ya, lapangan hijau ya. Oke, kira-kira latihannya itu biasanya sore ya? Ya, Sore ya. Biasanya sampai jam berapa? sampai maghrib. Dari maghrib ya. Nah, kira-kira pada saat kalian latihan itu kalian enjoy atau berat? Kira-kira enjoy ya? Enjoy lah, dinikmati ya. Ya dinikmati ya. Jujur, tertekan. Iya, tertekan dah dengan Pak Faisal. Aku Faisal kan orangnya galak ya. Salah sedikit, wah langsung dimarahi. Gitu enggak? Udah kenyang, Pak. Sudah kenyang ya. Jadi istilahnya sambil melatih mental juga ya. Ya karena kan kalau nanti di dalam turnamen tuh harus mental sangat kuat ya. Jadi pada saat kita bertemu dengan tim yang kuat kita harus berani gitu ya. Harus kuat ya. Nah, kemudian pada saat latihan juga tuh apakah kalian juga ini ya pola makannya juga kesehatannya harus dijaga seperti apa? Untuk menjaga kesehatan itu seperti apa? Untuk pola makannya seperti apa? Apakah ada Pak Agus, apakah harus ada aturan untuk pola makan mereka supaya Kalau untuk pola makan kita memang ada, kita juga memang rata-rata anak-anak kita juga udah tahu di rumahnya seperti apa. Tapi kalau kita sering mengingatkan cuma kalau sudah menjelang pertandingan, Iya. untuk istirahatnya, untuk makannya, cuma seperti itu. Kalau nggak bisa Pak, kalau kita memang kontrol, memang kalau kita TC, Iya. kita dibiayai oleh mana itu baru kita bisa mengontrol itu. Oke. Kalau untuk anak-anak di SMP rata-rata anak-anak itu Pak kita juga nggak tahu itu untuk makan. Yang penting makan itu. Tidak terlalu ini ya. Tidak Cuma terlalu. kita mengingatkan kalau sudah di kejuaraan Iya. jam segini harus tidur, jam segini. Oh iya, istirahatnya harus ini ya benar-benar ini ya. Kalau pada sudah standing ya harus
Jangan sampai begadang ya, nanti malah membuat stamina yang Kalau kita sedikit. mau gini untuk makannya untuk gini ya kita juga tidak tahu ekonominya anak Iya. itu gimana juga kita tidak tahu. Betul. Kira-kira kalian bagaimana dukungan dari orang tua kalian? Apakah mendukung sepenuhnya kalian menjadi atlet voli? Ya mensupport Pak. Support ya, support ya. Kira-kira sampai bagaimana dukungan dari orang tua? Mungkin dalam pembiayaan kalian seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau siapa namanya? Soleh? Ya dari keluarga untuk support bisa dibelikan sepatu. Sepatu ya. Ya. Bagus Pak sepatunya. Oh, sepatunya bagus-bagus ya. Larang-larang ya. Biasanya harga berapa itu? 500 lebih. 500.000 ya. Kadang kalah. Wow, keren ya. Terus sepatunya kalian itu sudah biasanya kan atlet voli itu kan tidak cukup hanya satu ya. Paling tidak berapa sepatu sudah berapa biji sepatu kalian sekarang? 4 Pak. Sudah 4. Kalau ini Revan? 2 Pak. 2. Alvin? 3 ya. Oke, luar biasa ya. Dan sepatunya itu biasanya dibelikan orang tua ya? Ya ada yang dibelikan, ada yang beli sendiri. Beli sendiri. Loh, kalian beli sendiri uang dari mana? Ya nabung Pak. Oh, nabung. Oke, luar biasa ya. Ini apa namanya siswa yang sudah punya pandangan masa depan yang sangat hebat ini ya. Nah, kemudian Pak Agus sejauh ini bagaimana apa namanya dukungan dari istilahnya ini kan masuk ekstra Pak ya, Iya. ekstra voli ya. Nah, sejauh ini dukungan dari sekolah seperti apa Pak? Sejauh ini apakah mendukung sangat baik sejauh ini untuk ekstra voli? Untuk ekstra voli kalau bilang baik ya baik. Ya, Kita kejuaraan kita juga disupport. disupport ya. Oke. Di siapin tempat untuk latihan. Latihan ya. Oke. Kadang kita kan kendalanya di sarana. Kadang sarana kita masih kurang. Sarana seperti apa Pak? Ya, seperti bola dan lain-lain. Oh, itu bolanya bagaimana? Masih sangat kurang. Bola itu kita sementara ini masih ada 11 ya. 11 itu masih bocor. Iya. Satu lah itu bola itu rata-rata dari kita sendiri. Kita sendiri itu apa? Kemarin kita misalnya dapat hadiah dari kejuaraan itu, Iya. kita belikan bola, kita belikan. Kalau dari sekolah ya cuma kadang-kadang kan kita cuma dapat berapa? Iya, iya. Dan kurang ya kurang. Tapi kita sudah bersyukur Pak untuk SMK Buno, untuk volumenya kita memang disupport. Jadi support terus ya. Kita disupport. Oh, iya, kalau semisal apa namanya? Kalau tanding turnamen ke luar seperti ke Bojonegoro, ke luar kota seperti itu untuk transportasi selalu didukung ya. Didukung ya. Selalu disupport. Oke. Alhamdulillah. Kita bersyukur bisa dikasih tempat untuk latihan. Latihan ya. Senang, Mas. Sudah senang ya. Nah, kemudian mungkin adik-adik punya harapan untuk apa namanya? Apa kira-kira harapannya mungkin untuk mendukung kalian latihan seperti ini? Apa yang sebenarnya mungkin kurang yang perlu ditingkatkan kira-kira? Kalau menurut kalian, Revan ada? Apa yang perlu di Ya pastinya ada yang untuk ditingkatkan. apa? Contohnya apa? Contohnya ya mental itu Oh, mental, oke. Terus? sama perkembangan kayak tinggi badan gitu. Oh, perkembangan tinggi badan ya. Oke ya, atlet voli itu ini ya untuk smash ya harus tinggi ya. Oke. Rata-rata tinggi semua. Oke. Jadi ini untuk volley, untuk masalah tinggi badan itu kan satu. Iya. Sekarang kalau kita milih untuk tinggi badan kemungkinan anak sekarang tidak bisa. Kita harus buat. Kita buat anak itu supaya tinggi. Contohnya Itu- dengan satu fisik bisa itu. Bisa, Pak? Tapi kalau memang tidak bisa itu ada solusi kedua. Apa itu? Yaitu untuk jumpingnya kita tinggalkan. Jumping Kalau ya. bisa anak itu di program buat tinggi bisa Pak dengan fisiknya. Tapi memang kalau memang ada sesuatu hal mungkin dari gennya atau apa memang tidak bisa itu berarti kan jumpingnya yang harus kita tinggalkan. Jumpingnya. Tingginya. Oh, jadi sebenarnya walaupun mungkin apa namanya mungkin tingginya tidak terlalu begitu ya. Jumping itu bisa ditingkatkan Pak ya. Lompatnya bisa di Pasti.
Bisa ya. Intinya kan kita kan Di jumping ya. Hampir semua. Oke. Jumpingnya itu. Karena fisik kita selalu penguatan kaki, nah, ini pasti itu. Ya, kebetulan saya juga itu pelatih fisik kok. Di pelatihan itu pelatih fisik. Jadi tahu. Jadi ini kekurangannya apa, misalnya ini kok biasanya tinggi, kalau main nggak tinggi kan. Kendalanya di mana, sebenarnya saya juga tahu. Iya. Tapi volley itu gimana? Volley itu olahraga seni Pak sebetulnya itu. Seni betul ya. Iya. Ini orang lihat kalau sudah variasi, kalau itu senang. Senang betul ya. Nah, memang kan rata-rata untuk atlet volley itu yang bisa volley itu anak-anak pilihan. Jadi mereka bukan anak bodoh sebenarnya. Betul ya. Volley itu pasti pintar, nggak mungkin. Pintar. bodoh. Harus bisa ambil keputusan cepat gitu ya. Dalam sekian detik mereka harus sudah bisa mikir. Iya betul. Itu hitungannya detik bukan Betul. menit. Jadi anak-anak yang bodoh itu pasti nggak bisa main volley. Iya. Rata-rata cerdas, toser ya gitu. Sekarang detik dan saya mengambil keputusan seperti ini. Iya. Serunya volley. Dan juga komunikasi, koordinasi itu harus ini ya, harus apa namanya? Itu harus ini ya. Nah, kalau kita sudah di pertandingan itu sepenting main seneng lah. Mental itu gitu. Kalau tidak seneng mainnya, tidak seneng ya satu kartu. Yang pertama, kalau kita sudah di pertandingan itu cuma 20% itu untuk teknik. 80% itu mental. Mentalnya ya. Kalau mentalnya dia bagus, otomatis mengikuti untuk teknik. Iya. Pasti itu. Iya betul. Kalau di pertandingan, suatu pertandingan. Karena mentalnya sudah kenal, kalau wis maksudnya meskipun tekniknya bagus, wis habis lah. Oke. Nah, kira-kira untuk target kalian, Reva, Alvin, untuk kedepannya, apakah yang sudah punya pandangan nanti? Saya nanti pengen jadi atlet volley, bisa sampai nanti ke nasional atau ke punya pandangan, kira-kira? Pastinya ada, Pak. Ada ya? Oke. Kalau siapa namanya Soleh nanti pengen bisa lebih dijelaskan lebih detail. Nanti saya pengen atlet di masuk ke timnas kah atau ke klub Proliga. Punya pandangan ke situ enggak? Punya, Pak, pastinya. Punya ya? Oke. Luar biasa. Terus untuk mencapai itu kira-kira apa langkahmu? Ya, latihan harus konsisten lah. Konsisten ya. Oke, luar biasa nih. Kita sudah ngobrol banyak ya. Nah, kemudian gini ya, mengenai soal latihan ya. Pada saat latihan itu kan banyak latihannya ya. Pertama, kira-kira menurut kalian yang istilahnya yang mungkin yang sulit ya dari berbagai macam latihan itu, yang paling sulit menurut kalian itu apa? Yang paling sulit menurut saya itu passing lah. Passing ya? Passing itu untuk ini ya. Oh ya, untuk passing yang menerima dari ini ya, serangan gitu ya. Oke, passing yang sangat susah. Kalau untuk smash itu masih mudah gitu ya. Ya, masih bisa ditipu gitu, masih bisa. Menurut kalian kenapa passing itu susah? Ya, gimana lah ya. Karena harus Siap ya? bola harus pas di toser, Pak. Iya, karena kan istilahnya kan pada saat kita ini kan harus siap-siap siap menerima pukulan ini ya, arahnya ya gitu ya. Karena kadang mereka juga menipu kan gitu ya, jadi harus sigap begitu ya. Oke, luar biasa. Selain passing, apa lagi kira-kira yang menurut kalian susah? Sudah itu. Itu yang passing ya. Iya, memang kalau Pak Agus yang Jadi gini, passing ya. memang untuk bola voli yang pertama yang paling lama untuk belajar itu memang Passing ya. Itu kan dasar. Dasar ya, oke betul. Kalau untuk latihan sekedar passing itu Iya. udah Pak. Tapi kalau dalam suatu pertandingan itu Iya. memang passing itu kan awal mulai dari serangan apa. Jadi serangan apa itu tergantung passing. Atau kita
kurang risip. Kalau kita menerima servis dari lawannya risip itu harus bagus. Masalahnya apa? Untuk sekarang bola voli sekarang itu kan bola voli modern, Pak. Kalau dulu untuk servis kan awal dimulainya pertandingan. Iya. Tapi kalau sekarang enggak. Servis itu serangan pertama. Berarti rata-rata lawan kita itu servis itu sudah nyerang. Oke, iya betul. Kita serang dari servis. Sama juga dengan kita servis harus nyerang gitu. Biar sana pastinya nggak jadi. Karena nggak jadi serangan. Iya. Rata-rata kenapa kok sulit? Nah memang fokus kita itu kepecahan. Kita harus smash, kita harus passing. Iya. Rata-rata kepecahan akhirnya. Kalau kita nggak tenang, prinsipnya akhirnya passingnya jadi. Karena sama kita juga sama seperti kita sebagai pelatih juga gitu. Itu serang, yang mau smash serang, arahkan ke sana. Oke. Dia fokusnya sana itu kebagi. Dia tidak fokus nih, konsentrasi pasti kebagi. Sama seperti itu. Makanya mental kan yang mentalnya harus sangat kuat ya. Iya. Kalau soal untuk serve mereka anak-anak bagaimana Pak? Sudah sangat bagus ya? Sudah bagus ya. Rata-rata sudah bisa nyerang gitu. Sudah pakai yang biasanya jumping serve ya? Enggak, kalau jumping serve kalau enggak punya power itu percuma. Percuma ya? Berarti harus bagaimana? Harus bola float. Harus memang keras begitu ya? Enggak, bola float kita cuma dorong aja bola akhirnya gini goyang. Bola bisa belok. Oh, ada tekniknya gitu? Ada tekniknya itu. Iya. Oke, jadi tidak hanya sekedar jumping serve bukan ya? Enggak, jumping serve itu kalau bolanya pelan itu percuma. Ya? Oh, oke. Yang itu floating atau jump float. Iya. Jump float itu ya sama floating tapi pakai jam. Itu malah lebih sulit. Lebih sulit ya? Kalau bolanya itu pasti goyang. Kalau floatnya bener itu pasti goyang. Juga bisa belok kan. Iya. Dan anak-anak sudah bisa menerapkan itu ya? Sudah. Servis seperti itu ya? Kalau mentalnya bagus ya sudah. Kalau mentalnya mampu di lapangan ya itu sekedar masuk air. Kita tutup di blok. Jadi nggak harus nyerang, kita nggak harus pengen menang itu nggak harus di sempesan harus bagus. Kita lihat strategi. Iya. Strateginya gimana? Kalau sana pukulnya bagus kita tutup lewat blok. Kita tutup kita serang lewat servis dulu gitu. Kalau sama-sama bagus, tapi tinggal sana itu. Jadi untuk taktik dan strategi itu tandingan kita selalu berubah-ubah. Makanya saya kan bilang atlet poli harus cerdas. Harus cerdas ya. Harus pintar, cepat langsung. Cepat menguasai keadaan, menguasai situasi. Tinggal sesuai perintah pelatih bilang gini ubah serang yang sana. Mereka harus cepat-cepat beradaptasi. Makanya nek satri poli bodoh wis gak iso main kan. Betul ya. Oke, luar biasa ini ya. Oke, gimana? Kalian kok sepertinya tegang sekali ya? Jangan tegang loh ya. Santai ya. Atau memang anak-anak ini Agus ini memang pendiam atau bagaimana nih Pak? Kurang rata-rata ya seperti ini kan. Tapi saya ngelatih waktu di latihan memang saya ya keras ya. Kadang di luar latihan kita ngopi-ngopi bareng. Oh gitu ya. Jadi harus membangun koneksi. Pelatih kan nggak harus jadi pelatih kamu. Pelatih cuma pelatih enggak. Pelatih yang bagus itu satu memang tugas kita ngelatih. Iya. Yang kedua jadi orang tua. Betul. Yang ketiga itu jadi teman. Akhirnya nanti ketemu chemistry. Iya benar, chemistry harus terbangun. Yang terakhir, yang lebih parah itu pelatih jadi pembantu. Nanti opo-opo disiapno setiap ada kejuaraan opo-opo disiapno. Anak-anak tinggal main. Iya. Pelatih cuma mau gayanya itu ingin jadi pelatih, saya yakin itu nggak mungkin jadi. Nggak mungkin, iya betul. Soalnya nggak ada chemistry antara pelatih dengan atletnya. Nah, kita waktunya guyon. Waktunya latihan serius. Keras. Oke. Gitu. Kunci saya jadi pelatih seperti itu. Oke, kita tidak terasa sudah ngobrol lama ya, sudah hampir 1 jam. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik semua ya. Sudah bisa sharing, selamat untuk kalian sudah mendapatkan juara 3. Semoga kalian bisa juga nanti bisa dapat juara 1 di turnamen-turnamen yang lebih tinggi lagi ya. Dan cita-cita kalian nanti tercapai lagi. Terima kasih Pak Agus.
sudah memberikan sharing yang luar biasa tentang dunia volley ya. Ternyata banyak sekali ilmu yang sudah disebarkan ke kita. Semoga nanti anak didiknya bisa mendapatkan juara yang terbaik ya. Oke. Oke, kita tutup podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan tamu-tamu yang luar biasa. Oke, sampai jumpa.